Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, video ini adalah video perjalanan awal saya bertani ala jadam. Saya punya tujuan yaitu tentu antara lain membagi atau share video praktek di lapangan dan mungkin juga melihat hasil atau pengakuan berupa testimoni. Kemudian juga membagi cara praktek yang sifatnya masih percobaan atau penemuan baru atau akibat daripada percobaan itu, dan memperlihatkan keberhasilan ataupun mungkin bahkan kegagalan. Itu semua karena pada sistem ala jadam menjanjikan kita untuk memakai biaya yang murah dari keseluruhan SOP maupun standar operasional dan prosedurnya, dan dari awal sampai akhir atau dari permulaan mengolah tanah sampai dengan penanganan hama penyakit dengan biaya ultra cost yang rendah secara kesinambungan. Kemudian yang lebih menarik lagi bahwa ala jadam itu sangat berkolaborasi dengan keberadaan alam sekitar kita. Dari cara mengolah tanah, memakai contohnya dengan cara memakai JMS, yaitu Jadam Microbial Solution, yaitu pengolahan tanah dengan cara mempekerjakan mikroba-mikroba yang aktif di dalam tanah, dalam penggemburan tanah. Dan juga GLF misalnya, yaitu merupakan suatu yang disebut pupuk cair alami, Jadam Leaf Fertilizer. Itu yang sangat hampir gratis ya, karena hanya pengendalian dan pengolahan manajemen waktu saja. Kemudian juga dalam pengendalian hama juga jadam memberikan solusi berupa jadam sulfur, yaitu berupa cairan fungisida dan bahkan insektisida ya, yang sifatnya mudah dibuat secara industri rumahan, dan juga sebagai pembasah berupa JWA, Jadam Wet Agent. Itu merupakan suatu pembasah yang dapat menembus kulit hama, sehingga semua hama yang sifatnya mengganggu tanaman kita yang berupa insektisida, berupa serangga misalnya dan jamur, itu dapat dikendalikan dengan dua cairan tersebut yang mana sudah disampaikan untuk mencapai solusi yang tepat kepada tanaman kita. Namun dengan demikian tentu saya harus praktek dulu bahwa sanggupkah diri saya ini untuk mempraktekkan jadam ini, begitu, sistem ala jadam. Maka dalam hal ini terbentuk suatu perjalanan awal yang mana video ini nanti walaupun durasinya pendek akan berkesinambungan maksud saya. Begitu kira-kira yang dapat disampaikan. Jadi saya sebelum mengenal jadam, saya mencoba untuk merawat bunga-bunga ini dulu. Seperti ini bunga anggrek macan ya, bunga anggrek macan. Ada kemudian bagaimana sistem perakarannya saya pelajari dulu dari awal ya, dan ternyata bahwa begitu ini sebelum saya mengenal jadam, begitu saya coba dengan POC yang lain, yang seperti POC PSB
yang penemu-penemu dari Thailand ya. Kemudian POC yang lain yang ada di YouTube itu semua saya praktekkan. Yang sifatnya semua itu hanya sekitar pupuk ya. Tidak ada pengendalian secara keseluruhan. Hanya pupuk, sehingga ketika saya praktekkan kepada tanaman yang di sini ya, bunga-bunga yang ada di teras, itu sepertinya mereka lama-lama begitu kita siram pupuk ada suatu kejenuhan. Jadi kondisinya itu tidak stabil ya. Mungkin kalau perkiraan saya di dalam perakaran itu lama-lama juga seperti jenuh begitu, dengan kalau kita cekokin setiap, walaupun durasinya atau intervalnya itu sesuai dengan anjuran yang disampaikan, tetapi pohon-pohon itu kelihatan jenuh ya. Ada yang kondisinya tidak seragam, ada yang kadang-kadang secara tiba-tiba menguning, ada secara tiba-tiba tidak mau tumbuh ya. Nah, dari situ akhirnya saya kenal dengan Jadam melalui YouTube juga, yang diprakarsai oleh para YouTuber handal kita yang ada di sana, seperti Munandar TV ya, Fresh Garden dan lain-lain tuh. Itu semua Tani Maju ya, itu cukup gencar memperlihatkan sistem-sistem organik. Jadi saya langsung praktek. Saya tentu sebelum menuju ke pekarangan yang lebih luas, saya praktekkan dulu ini bunga-bunga daripada istri ya. Istri waktu itu juga protes ya, komplain kenapa bunga saya jadi percobaan ya. Tapi minta kerelaan dia untuk mencoba, karena ada pekarangan yang walaupun nggak luas tapi ya mungkin bisa untuk praktek ala Jadam ini nantinya secara berkelanjutan ya. Tentu itu yang diharapkan. Dan setelah saya menggunakan sistem maupun SOP maupun ala Jadam ini, memang mulai terlihat bahwa bunga-bunga yang terlihat di sini itu hijaunya seperti hijau alami ya. Apabila mereka mau tumbuh, kuncup hijaunya secara alami ya. Karena kemungkinan dengan pemberian JMS, yaitu suatu mikroba yang kaya akan secara kuantitas ya maupun mungkin kualitas ya, maka akar itu nggak jenuh dia. Bahkan mungkin ada sisa-sisa unsur makro yang ada itu mungkin bisa diserap sama mikroba, dirubah menjadi satu kegiatan metabolisme maupun sistem perakaran. Itu perkiraan saya. Sehingga dengan keberhasilan yang ada di taman bunga ini, maka saya berangkat lagi menuju kepada sistem awal, yaitu menuju kepada pekarangan, yang saya juga tidak langsung gegabah. Mungkin itu nanti saya ambil satu persatu cara Jadam, karena dalam sistem Jadam ini kita diminta untuk ramah dan dapat berinteraksi dengan alam semesta ini. Karena hutan itu bertani tidak pernah ada campur tangan manusia. Kenapa dia bisa subur? Ya kan? Kenapa bisa dia mengadakan regenerasi, bahkan ada hutan yang pohonnya berumur ratusan tahun
tidak mati-mati dan tidak pernah ada campur tangan manusia dalam hutan itu. Kenapa mereka bisa menghidupi bahkan cara bertani hutan itu dengan bertani kita lebih sukses dengan hutan itu sendiri secara alami bertani, melindungi habitatnya, kan gitu. Maka rusaknya hutan mungkin karena manusia itu sendiri. Karena ada ulah tangan manusia itu sendiri, maka kembali hutan itu menjadi rusak. Jadi kelihatannya itu hijau, ada aglo, ya, ada palam, ada. Saya lihat hijaunya itu secara alami, ya. Saya tidak memberikan suatu nutrisi yang bersifat nutrisi apapun, ya apalagi bersifat kimia gitu. Jadi itu hijaunya hijau alami dan kelihatan kekar gitu. Beda dengan saya lihat dengan bunga-bunga yang ada di tempat lain tetangga itu saya lihat juga berbeda caranya. Bahkan ini saya kan berdomisili di Batam ini. Anggrek pun di sini bisa mulai hijau, ya, mulai ada anakannya, ada yang berbunga tadi kan. Dilihat juga anggrek yang berbunga. Nah, berangkat dari situ maka saya terutama sekali hanya ingin melihat dan mencari SOP yang standar yang pas, standar operasional dan prosedur yang pas pada Jadam ini, sehingga seperti penemunya Yung Sangcho kelepotan nih. Yung Sangcho orang Korea itu bahwa kita disuruh untuk senantiasa berkolaborasi dengan alam semesta itu, mampu berbicara dengan mereka. Artinya dalam hal ini memang ada rasa yang sejiwa dengan alam semesta kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa tumbuhan dan tanaman itu sendiri itu kira-kira kurang unsur apa, itu udah nggak bisa didapat dengan cara yaitu ya tentu kita sedekat dengan mereka, kan gitu. Ini bukan ilmu klinik, ya, tapi begitu pesannya bahwa silahkan Anda berenung, katanya. Anda termenung, duduk di hutan sendiri dan termenung, dan cari jawabannya, kata Yung Sangcho, ya, susah kali namanya itu, ya. Demikian itu kira-kira, dan tentu ini adalah video awal, jadi akan suatu pembukaan yang saya lakukan untuk mungkin sebagai awal daripada perjalanan saya dalam memakai ala Jadam ini. Jadi mungkin nanti setiap ada percobaan yang menarik, yang mungkin bisa merupakan suatu standar sebagai hal informasi yang bisa bermanfaat, tentu akan saya sambung kembali. Demikian, tolong nanti di subscribe, di like, bahkan ada komentarnya ditunggu, ya. Terutama rekan-rekan saya yang berada di Batam ini, karena Batam ini susah loh apanya, sistem iklim, ya, iklim maupun kondisi tanahnya itu tidak sama dengan tempat-tempat lain. Kalau di Jawa mungkin cepat dan subur, ya. Kalau di Batam ini berkurang. Demikian. Semoga semua itu bermanfaat buat kita semuanya.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.